Ya, assalamualaikum teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai manajemen penilaian kinerja. Anggota dari kelompok kami yaitu Milanda Ayu Syafitri, NPM 200026, Nur Aisyah Nugraini, NPM 200027, Ani Anjani, NPM 200028, Muhammad Uli Nuha, NPM 200031, dan saya Ardelia Dinda Ivana, NPM 200032, dan Putri Puspitasari, NPM 200033. Salah satu tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memastikan karyawan mana yang akan dipromosikan, lalu diturunkan jabatannya, dimutasi atau dikeluarkan dari perusahaan. Di lain pihak, penilaian kinerja juga dapat dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan kerja itu sendiri. Lalu di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan manajemen penilaian kinerja. Yang pertama, manajer harus menentukan tujuan dan sasaran dari penilaian kinerja yang dilaksanakan. Yang kedua, manajer harus memilih prosedur yang akan dijalankan dalam penilaian kinerja, apakah prosedur formal atau non-formal. Lalu yang ketiga, manajer harus menetapkan format penilaian kinerja antara penilaian secara subjektif atau objektif. Lalu yang keempat, manajer harus menentukan frekuensi dari penilaian kinerja yang dilakukan. Lalu yang terakhir, manajer harus menentukan pihak yang melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan. Di sini ada dua jenis kesempatan pengembangan yang dapat digunakan untuk kinerja yang efektif. Yang pertama, on the job. Yang pertama, pelatihan one-to-one bersama supervisor. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Lalu, role play. Yang keempat, instruksi berbasis komputer. Yang kelima, instruksi berbasis program. Lalu yang keenam, pelatihan yang disponsori perusahaan. Yang ketujuh, in-basket exercise. Lalu yang kedelapan, proyek atau tugas khusus. Yang kesembilan, peninjauan kembali materi referensi. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, mentoring. Lalu off the job, ada yang pertama, kursus singkat, yang kedua, seminar profesional, ketiga, jaringan, program profesional bersertifikat, lalu kunjungan lapangan, kursus jarak jauh, tugas penelitian atau tulisan, lalu yang kedelapan, benchmarking, dan yang terakhir, program pengembangan eksekutif. Penilaian kinerja formal dan non-formal. Penilaian kinerja informal adalah penilaian kinerja yang terstruktur, terprogram, dan mengikuti penjadwalan yang telah ditentukan. Penilaian kinerja informal adalah penilaian kinerja yang terjadwal, setahun 1-2 kali dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Perbedaan sistem informal dan formal kerja dalam perusahaan yaitu 1. Kinerja formal dilakukan secara terjadwal dan sekali atau 2 kali setahun, sedangkan dalam internal dapat dilaksanakan kapanpun perusahaan merasa perlu untuk dilakukan. 2. Kinerja informal dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, sedangkan kinerja informal melakukan lokasi penilaian kinerja dimanapun baik dalam perusahaan maupun di tempat lain. Yang ketiga, kinerja formal berperan sebagai bentuk evaluasi utama, sedangkan informal sangat membantu dalam pemberian feedback atau lebih ke frekuen. Penilaian kinerja objektif dan subjektif. Penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif berarti fokus pada tugas yang dilakukan oleh karyawan, bertujuan untuk menilai standar yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan penilaian kinerja secara subjektif berfokus pada SDM perusahaan. Ini dilakukan kapan saja. Beberapa metode memiliki tujuan untuk menilai perilaku karyawan. Metode lainnya bertujuan membandingkan kinerja antar karyawan, dan ada juga metode penilaian yang berfokus pada hasil. D. Metode penelitian kinerja. Beberapa metode memiliki tujuan untuk menilai perilaku karyawan. Metode lainnya bertujuan membandingkan kinerja antar karyawan, dan ada juga metode penelitian yang terfokus pada hasil. Yang pertama adalah metode penelitian perilaku. Metode penelitian perilaku ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah checklist. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengisi formulir checklist yang disediakan
yang berisi mengenai nilai positif dan nilai negatif yang didapatkan dari subjek penelitian tersebut. Yang kedua adalah weighted checklist, merupakan metode di mana setiap pernyataan memiliki bobot nilai dari setiap item yang diberikan tanda. Yang ketiga adalah grade rating cells. Penelitian ini lebih mudah dipahami karena penilaian dilakukan hanya dengan memberi nilai dari skala 0 sampai 5 atau dari tidak memuaskan sampai sangat memuaskan. Yang keempat adalah mixed standard cells. Gabungan antara penilaian perilaku dengan penilaian kualitas dengan memberi nilai lebih baik dari atau lebih buruk dari ataupun juga sama baiknya. Yang kelima adalah forced choice cells. Penilaian kinerja ini dengan memaksa. Penilaian untuk memilih hanya dari dua pilihan yang telah dipaksakan. Hal ini bertujuan supaya hasil yang didapatkan lebih objektif. Yang keenam adalah critical incident method. Metode penelitian yang berdasarkan suatu kejadian secara kritis yang sedang terjadi di perusahaan. Yang terakhir adalah behaviorally unscored rating cells. Metode ini merupakan metode yang menghabiskan waktu relatif lama, namun mendapatkan hasil yang paling dapat dipercaya dibandingkan metode lainnya karena tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Yang kedua adalah personal comparison system. Metode ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ranking. Metode penelitian dengan menggunakan nilai atau mengukur secara keseluruhan dengan menggunakan sistem peringkat. Yang kedua adalah forced distribution. Metode di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan kinerja yang tidak memuaskan, cukup, rata-rata, baik, hingga sangat memuaskan. Yang terakhir adalah paired comparison. Metode penelitian kinerja di mana karyawan dibandingkan dengan karyawan lain yang memiliki tugas atau pekerjaan yang sama hingga memiliki kemampuan atau kualitas yang sama. Result-oriented perform appraisal method, yaitu metode yang berfokus pada hasil yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam metode yang masuk dalam kategori result-oriented perform appraisal method yaitu 1. Management by Objectives atau MBO, yaitu metode yang menggunakan pendekatan pada penentuan tujuan dan penilaian kinerja dengan menggunakan hasil yang dapat menunjang peningkatan produktivitas perusahaan. Yang kedua, Work Planning, yaitu metode yang sama dasarnya dengan MBO namun dengan tujuan dan spesifikasi yang lebih rinci atau sempit, yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan feedback dan review untuk perusahaan. Dua jenis metode penilaian kinerja di atas tidak perlu dilakukan oleh perusahaan seluruhnya, karena perusahaan hanya perlu menginisiasi sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Contohnya, untuk tujuan penilaian perilaku dari 7 metode yang dapat diterapkan, perusahaan diharapkan mengimplementasikan BARS. Pelaksana penilaian kinerja. Penilaian kinerja dalam perusahaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain yang pertama yaitu supervisor. Penilaian kinerja paling banyak dilakukan oleh supervisor langsung dari karyawan. Walaupun terjadi banyak kendala seperti sulitnya mengukur kinerja pegawai yang berada di kantor cabang dan sedikitnya waktu supervisor dalam bertemu langsung dengan semua karyawan. Namun sejauh ini 90% penilaian kerja dilakukan oleh supervisor sebagai atasan langsung dari karyawan. Yang kedua yaitu rekan sejawat. Bila kontak antara supervisor dan karyawan sangat minim, bentuk penilaian kinerja yang paling akurat adalah penilaian dari rekan sekerja. Walaupun kadang terjadi situasi yang tidak nyaman antara pekerja atau penolakan untuk menilai rekannya sendiri. Namun penelitian membuktikan bahwa bentuk penilaian ini lebih stabil seiring waktu. Yang ketiga yaitu karyawan itu sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri dapat membuka kesempatan untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan mereka dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pengembangan diri karyawan. Contoh penilaian kinerja pribadi adalah Employee Discussion Forum. Yang pertama ada bawahan. Pada tahun 2002, suatu perusahaan hardware komputer ternama di dunia melakukan penilaian kinerja yang dikenal dengan istilah Upward Feedback.
adalah penilaian kinerja yang dilakukan para karyawan terhadap atasan mereka untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengembangan diri supervisor. Jadi, para karyawan itu diberi formulir penilaian dan dikumpulkan tanpa menyertakan nama mereka. Dengan melakukan hal ini, karyawan itu cenderung lebih terus terang dalam menilai atasan mereka dan pada akhirnya memberi feedback yang berguna. Jenis penilaian yang populer untuk jenis penilaian ini adalah 360-degree feedback yang terbukti efektif dalam penentuan sasaran pengembangan dan evaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap para manajer level atas. Yang kedua yaitu komputer. Sistem komputer membantu memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, sistem yang dikembangkan dengan berbasis komputer dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dengan nilai yang valid, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen adalah pihak yang paling tepat dalam memberi penilaian kinerja perusahaan, terutama untuk perusahaan yang menawarkan jasa. Konsumen dapat memberikan feedback langsung sesuai dengan pengalaman mereka dalam menikmati jasa tersebut. Penilaian konsumen juga lebih objektif dan sesuai dengan realita yang mereka hadapi sehingga nilai validasinya lebih tinggi. Metode penelitian kinerja 4.0. Terdapat dua model penelitian kinerja, yaitu yang pertama, traditional performance, yang merupakan acara tahunan, tepat waktu, dan siklus panjang untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dengan tujuan yang tidak fleksibel hadir di awal tahun. Yang kedua, performance management in 2018 merupakan proses berkelanjutan dengan siklus kecil berturut-turut yang menawarkan umpan balik waktu nyata dengan tujuan jangka pendek yang fleksibel dan sering direvisi. Sistem tradisional dilakukan hanya satu kali periode, sedangkan sistem modern lebih fleksibel dalam merubah tujuan tanpa harus menunggu berakhirnya satu periode tertentu. Perusahaan besar maupun kecil hendaknya melakukan shifting yang menerapkan sistem kerja modern.